Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir UAS mata kuliah struktur data dengan tema Sistem penjadwalan mata kuliah. Dimulai dari saya, Alfira Ayumi dengan NIM terakhir 116. Saya Nur Arifin Ilham dengan NIM akhir 124. Saya Tasya Angelika Sugiharto dengan NIM akhir 130. Saya Muhammad Bagas Farsaldi dengan NIM akhir 136. Dan saya Farah Zaida dengan NIM 138. Jadi yang pertama adalah latar belakang dari sistem penjadwalan mata kuliah ini. Jadi penjadwalan perkuliahan merupakan proses penting yang harus dilakukan dengan cermat dan sistematis oleh setiap institusi pendidikan tinggi. Proses ini melibatkan banyak variabel seperti daftar mata kuliah, jadwal kelas, dosen pengampu, ruang kelas, serta jurusan dan kelas mahasiswa. Dalam skala besar, penyusunan jadwal secara manual sangat rentan menimbulkan benturan jadwal, ketidaksesuaian dosen dengan kelas, serta pemanfaatan ruang yang tidak optimal. Nah, dalam tugas besar ini kami merancang program simulasi penjadwalan perkuliahan yang mampu mengelola seluruh data tersebut dengan efisien yang mengimplementasikan berbagai jenis struktur data seperti array, linked list, multi-linked list, stack, queue, tree, dan graph. Struktur data ini digunakan untuk memodelkan aspek-aspek dalam sistem seperti data mata kuliah, relasi antar kelas dan dosen, antrian penggunaan ruang, dan pencarian data spesifik. Nah, tujuan dari pembuatan penjadwalan mata kuliah ini untuk membangun program sistem penjadwalan internal yang menyusun hubungan antara dosen, mata kuliah, kelas, jurusan, dan waktu kuliah secara terstruktur. Kemudian kami dapat mengimplementasikan berbagai struktur data seperti array, linked list, multi-linked list, stack, queue, tree, dan graph dalam satu sistem yang saling terhubung. Kemudian kami menyediakan fitur pengelolaan data seperti menambahkan seperti add atau push, menghapus seperti delete atau pop, mencari, search, dan melihat atau get data penjadwalan. Nah, yang terakhir kami mencegah bentrok jadwal dengan verifikasi ketersediaan dosen dan ruangan. Baik, selanjutnya adalah fitur dari sistem yang kami buat. Di sini dimulai dari fitur tambah jadwal. Nah, di dalam fitur ini, user akan memasukkan ke dalam queue data-data seperti prodi atau program studi, lalu nama mata kuliah, nama dosen, hari, jam, dan sebagainya. Lalu sistem nanti akan memasukkan data-data ini ke dalam queue. Lalu ketika dimasukkan ke dalam queue, nanti akan berjalan proses validasi. Apakah jadwal yang sudah ada ini bertabrakan dengan jadwal-jadwal yang lain atau tidak. Lalu jika tidak, alias lolos, maka data ini akan disimpan ke dalam linked list, ke dalam tree, dan juga ke dalam graph. Lalu yang kedua adalah fungsi lihat jadwal. Di lihat jadwal ini akan ditampilkan semua data dari jadwal-jadwal yang tersimpan di dalam linked list. Kemudian yang ketiga adalah hapus jadwal. Hapus jadwal ini dilakukan dengan menginputkan nama mata kuliah yang dicari dan dihapus dari list. Lalu kemudian setelah dihapus, data yang dihapus ini akan disimpan ke dalam stack supaya bisa diakses kembali, dilihat riwayat penghapusannya. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang fitur dan proses di dalam program. Yang pertama dimulai dari tambah jadwal kuliah. Di sini user akan memasukkan data seperti nama program studi, nama dosen, nama mata kuliah, hari, jam, dan sebagainya. Lalu data-data ini akan dimasukkan ke dalam queue. Saat masuk ke dalam queue, data akan menjalani proses validasi. Nanti akan dicek apakah jadwal yang diajukan ini bertabrakan dengan jadwal lainnya atau tidak. Lalu jika ternyata tidak, berarti datanya lolos dan kemudian disimpan ke dalam linked list, tree, dan juga graph. Lalu yang kedua adalah fungsi lihat jadwal. Di sini program akan menampilkan semua data jadwal yang sudah tersimpan di dalam linked list. Kemudian yang ketiga adalah fungsi hapus jadwal. Di sini proses penghapusannya dilakukan dengan melakukan pencarian berdasarkan nama mata kuliah.
Lalu nanti data yang dihapus ini akan dimasukkan ke dalam stack agar dapat dilihat kembali riwayatnya. Seperti fungsi yang ada di nomor 4, dilihat riwayat penghapusan. Nanti data yang dihapus tadi bisa diakses dari stack, yaitu data yang ada di paling atas. Kemudian lihat data terurut atau tree. Nah, di sini ada in order traversal tree yang nantinya akan menampilkan eh, nama mata kuliah secara terurut di sana. Kemudian yang terakhir adalah lihat relasi atau graf. Di sini program akan menampilkan matriks hubungan dosen dengan mata kuliah. Jika ada hubungan antara dosen dengan mata kuliah disimbolkan dengan angka 1, jika tidak ada maka disimbolkan dengan angka 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari kode program. Program ini adalah sebuah sistem penjadwalan mata kuliah yang dibangun menggunakan bahasa C. Program ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan, melihat, menghapus, dan mengelola jadwal kuliah sekaligus melihat relasi antara dosen dan mata kuliah. Fitur utama dalam program ini yang seperti sudah dijelaskan oleh Tasya Angelika yaitu menambah jadwal kuliah dengan pengecekan konflik, lalu menampilkan seluruh jadwal, lalu menghapus jadwal dan menyimpan riwayatnya, lalu menampilkan daftar terurut berdasarkan nama mata kuliah, dan yang terakhir menampilkan hubungan dosen dan mata kuliah dalam bentuk graf. Struktur data yang digunakan beserta fungsinya, yaitu yang pertama ada linked list. Ini menyimpan seluruh daftar jadwal kuliah, tiap data jadwal seperti program studi, nama mata kuliah, dosen, hari, jam, dan lain-lain. Dihubungkan satu per satu secara berurutan. Lalu yang kedua ada queue, itu adalah arti antrian, digunakan saat input jadwal baru, data dimasukkan dulu ke antrian sebelum dimasukkan ke list utama. Lalu yang ketiga ada stack atau tumpukan. Ini digunakan untuk menyimpan riwayat data yang dihapus supaya bisa ditampilkan seperti fitur Undo. Lalu yang keempat ada tree atau binary search tree. Itu menyimpan data berdasarkan nama mata kuliah. Tujuannya supaya bisa ditampilkan secara terurut. Lalu yang terakhir ada graph, yaitu matriks ketetanggaan, di mana ini menyimpan hubungan antara dosen dan mata kuliah dalam bentuk matriks. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk demo dari program yang telah kami buat. Di sini ada 7 menu dari seluruh menu yang telah kami buat sebelumnya. Yang pertama ditampilkan jadwal jadwal kuliah baru atau tambahkan jadwal kuliah baru. Lalu ulang ya. Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil dari program yang telah kami buat. Di sini ada 7 menu utama, mulai dari yang pertama itu tambahkan jadwal kuliah baru, lalu tampilkan seluruh jadwal kuliah, hapus jadwal berdasarkan nama mata kuliah, lihat jadwal yang terakhir dihapus menggunakan riwayat atau stack. Lalu yang kelima ada tampilkan daftar jadwal menurut terurut berdasarkan nama mata kuliah menggunakan fungsi tree. Lalu ada yang keenam ada tampilkan relasi dosen dan mata kuliah. Lalu yang ketujuh ada keluar dari program setelah selesai. Baik, di sini saya akan mulai dari menu nomor 1. Untuk program studi asal saja. Nama mata kuliah SKS, lalu nama dosen. Untuk ruangannya di sini eh, kami telah melakukan atau menambahkan sistem validasi ketika ruangan yang telah digunakan pada jam tertentu tidak akan bisa digunakan pada satu waktu yang sama. Contohnya di sini ruang 505. Untuk harinya hari Senin dan jamnya lalu di sini saya akan mencoba untuk menampilkan jadwal kuliah untuk mengecek apakah datanya telah masuk. Di sini sudah terinput jadwal kuliahnya. Lalu yang kedua, di sini saya akan mencoba untuk menambahkan data dengan informasi atau value yang sama.
Nah, di sini akan muncul menu gagal karena dosen tersebut sudah mengajar di waktu tersebut. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk menambahkan data dengan value yang berbeda. Error nih anjir. Oh no. Ininya, program studinya masa langsung skip ke ini anjir. Itu. Ini langsung skip ke nama mata kuliah. Ya di stop running aja. Oh my God. Ulang ya, sorry ya teman-teman. Gak apa-apa. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil ataupun demo dari program yang telah kami buat. Nah, di sini kami menyiapkan 7 menu utama ataupun 6 termasuk dengan keluar dari program. Yang pertama ada tambahkan jadwal kuliah baru. Lalu yang kedua ada tampilkan seluruh jadwal kuliah. Lalu yang ketiga hapus jadwal berdasarkan nama mata kuliah. Lalu yang ketiga ada lihat jadwal, sorry, yang keempat ada lihat jadwal. Yang terakhir dihapus, lalu yang kelima ada tampilkan daftar jadwal terurut berdasarkan nama mata kuliah dengan menggunakan fungsi tree. Lalu yang keenam ada tampilkan relasi dosen dan mata kuliah. Dan yang ketujuh ada keluar dari program. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menginput atau menambahkan jadwal kuliah baru dengan memilih menu satu. Untuk program studinya bisa menggunakan data dummy dan mata kuliahnya juga. Nah, data berhasil input. Setelah itu saya akan mencoba untuk melihat apakah data tersebut sudah berhasil masuk ke dalam sistem. Dan di sini tertera bahwa data tersebut sudah berhasil diinputkan ke dalam sistem. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menambahkan data baru dengan input atau value yang sama untuk mencoba apakah bisa. Karena kami sebelumnya telah menambahkan eh, validasi untuk tidak bisa menambahkan nama mata kuliah, dosen ataupun program studi dan ruangan yang sama apabila eh, mengajar di waktu yang bersamaan. Dan di sini sistem akan menampilkan bahwa data tersebut gagal untuk diinput karena dosen sudah mengajar di waktu tersebut. Nah, selanjutnya saya akan mencoba mengecek apakah data tersebut benar-benar tidak dimasukkan atau bisa. Dan ternyata data yang sebelumnya telah kita masukkan tidak berhasil masuk. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk menambahkan data baru, tapi dengan data yang berbeda. Dan data tersebut ternyata berhasil untuk ditambahkan. Selanjutnya saya akan coba untuk melihat apakah data tersebut benar-benar masuk ke dalam sistem. Dan ya ternyata data tersebut berhasil masuk ke dalam sistem dan berhasil ditambahkan. Dan saya akan mencoba untuk menghapus em, salah satu dari data yang telah kita inputkan sebelumnya menggunakan menu 3. Di sini kami bisa menghapus nama mata kuliah yang ingin dihapus atau jadwal kuliah yang ingin dihapus berdasarkan nama mata kuliah. Dan di sini akan berhasil untuk untuk
menampilkan menu bahwa data tersebut berhasil dihapus, dan setelah dihapus akan terdapat riwayat ataupun histori bahwa seandainya data tersebut telah dihapus menggunakan menu keempat. Dan di sini akan tampil untuk data yang telah dihapus sebelumnya. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk menampilkan eh, daftar jadwal yang terurut berdasarkan nama mata kuliah yang menggunakan fungsi read dengan menggunakan menu nomor 5. Nah, di sini kami menambahkan traversal order in order menggunakan BST pada kode MK untuk menampilkan urutan yang terurut secara alfabetis. Di sini dapat dilihat bahwa B akan tampil di atas dan S akan ada di bawah. Dan ini akan menggunakan data yang memang ada di dalam sistem. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menampilkan relasi dosen dan mata kuliah. Sini kami akan di sini sistem akan menampilkan ajakan simetrik pada graf relasi, dan setiap baris dan kolom mewakili dosen dan mata kuliah. Jika relasi dosen mengajar mata kuliah, maka akan muncul nilai 1 di dalam grafik tersebut. Dan di sini sistem ini berfungsi untuk validasi bahwasanya dosen tersebut tidak bisa mengajar mata kuliah yang sama dengan dosen yang lain. Selanjutnya, karena telah selesai demo, saya akan mencoba untuk keluar dari program. Ya, untuk keluar program berhasil. Mungkin sekian yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Terima kasih. Kesimpulan, program penjadwalan mata kuliah yang telah dikembangkan merupakan solusi yang terstruktur dan sistematis dalam mengelola hubungan antar dosen, mata kuliah, kelas, ruang, serta waktu perkuliahan. Dengan mengimplementasikan berbagai struktur data seperti array, linked list, multi-linked list, stack, queue, tree, dan graph, program ini mampu mensimulasikan sistem penjadwalan akademik yang efisien dan terorganisir. Fitur-fitur utama seperti penambahan, pengubahan, penghapusan, dan pencarian data telah diimplementasikan secara fungsional melalui antarmuka menu berbasis terminal. Proses input, pemrosesan, dan output dirancang secara sistematis hingga memudahkan pengguna dalam melakukan manajemen data serta meminimalisasikan potensi kesalahan. Melalui program ini, pemahaman mengenai penerapan struktur data dalam pengelolaan informasi terintegrasi dapat terrealisasi dengan baik. Program ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, seperti penambahan fitur deteksi bentrok jadwal secara otomatis atau integrasi dengan antarmuka grafis yang lebih interaktif. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.